Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Anov Winarti dalam mata kuliah Geografi Politik. Dalam mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini, tema yang menarik akan kita bahas yaitu tentang industri dan relokasinya. Jadi yang kita ketahui bersama ya, selama ini kan yang namanya industri itu ada di negara maju, gitu kan. Tapi kemudian karena perkembangan zaman, karena modernisasi, karena globalisasi, kemudian mengakibatkan ekspansi dan relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang. Dan hari ini kita bahas tentang dampaknya, ya. Dan kemudian apa yang terjadi ya untuk negara maju dan negara berkembang masing-masing ketika terjadi ya yang namanya relokasi industri ini. Baiklah, kita mulai. Nah, ini adalah fenomenanya. Kalau Anda lihat di sebelah kiri saya, ini ada beberapa capture ya tentang industri-industri yang ada. Tak usah jauh-jauh lah, kalau kita di Kepri, kita sering melihat bagaimana perkembangan industri yang memang digenjot ya di Batam misalnya seperti itu, dan di daerah-daerah lainnya. Kalau misalnya sekarang sudah di Pulau Bintan sendiri sudah ada KEK ya, di misalnya di Galang Batang begitu kan, dan kemudian di beberapa daerah lain yang memang kita ya yang merupakan negara Indonesia ini negara berkembang yang memang membuka pintu ya untuk hadirnya investor, hadirnya industri di negara kita ini. Kita bisa lihat di sebelah kanan saya, ini saya ambil dari Indografis Kata Data, yang dapat dilihat di gambar ini ya, bagaimana Indonesia ya ingin memasukkan, kemudian menerima perusahaan-perusahaan besar yang kemudian ingin dialihkan ke Indonesia, misalnya LG Elektronik ya dari Korea Selatan, yang kemudian nanti akan menambah kurang lebih 6.010 orang karyawan, ya kan, luar biasa sekali. Kemudian Panasonic dari Jepang, ya, kemudian Denso dari Jepang, Kenda Tire dari Taiwan, kemudian Sagema Elektronik dari Jepang, Milian dari Taiwan, ya, dan Alpan dari Amerika Serikat. Dari beberapa perusahaan ini, ketika mereka beralih ya ke Indonesia, maka kita bisa lihat begitu banyak tenaga kerja yang bisa direkrut ya, sehingga Indonesia yang memang sekarang memiliki bonus demografis yang tinggi menjadi terbantu, ya kan, serapan tenaga kerja akan lebih banyak begitu. Kemudian dari sini kita beralih ke slide selanjutnya ya. Nah, ini dalam konsepnya dalam menggunakan di tahun 2010 yang mengatakan bahwa investasi dan alih teknologi antara negara dapat berdimensi ganda. Relokasi industri dapat mendorong kemajuan, kemakmuran, dan modernisasi yang berbasis investasi pada teknologi di seluruh belahan dunia. Nah, jadi seperti pisau bermata dua, ya, atau seperti koin begitu kan, yang ada dua sisi. Alih teknologi, investasi, industri itu bisa mendorong kemajuan, kemakmuran, modernisasi negara-negara periperi, begitu kan. Tapi justru juga ada sisi negatifnya. Ya, dampaknya seperti apa nanti akan kita bahas. Di mana di sini beliau mengatakan dampak itu akan menimbulkan gangguan terhadap tatanan sosial politik serta perasaan kebudayaan pada masyarakat tertentu. Ya, apalagi masyarakat yang masih indigenous people ataupun masyarakat yang masih tergantung ya dengan kekayaan alam, seperti misalnya kita bisa lihat gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat di Pati ya. Beberapa tahun yang lalu ada konflik antara warga dengan perusahaan semen, begitu kan, sehingga terjadilah konflik yang begitu besar dan lain-lain sebagainya. Ya, sering kita lihat seperti itu ya. Ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan, begitu kan. Dan di mana letak negara? Nah, disinilah yang harus kita gali ya, bagaimana dampak-dampak ini akan kita pelajari hari ini sehingga nanti Anda sebagai birokrat
ya sarjana pemerintahan sebagai birokrat itu mampu untuk menyusun regulasi, ya sehingga regulasi itu tidak hanya mendahulukan kepentingan negara, kepentingan swasta, tapi juga memahami ya apa yang diperlukan oleh masyarakat. Oke, next. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini ya dampak relokasi industri bagi negara maju misalnya ya, karena relokasi industri ini kan dari negara maju ke negara berkembang, sehingga kita bahas yang pertama itu negara maju dulu. Apa dampak negatifnya? Bagi negara maju, yang pertama yaitu industri kecil yang dipindahkan menjadi lambat berkembang. Ya, kemudian lapangan pekerjaan semakin berkurang ya karena industri ketika ada suatu daerah itu satu negara maka akan menjadi tenaga kerja ya kan. Ketika dia dipindahkan ke negara lain maka tenaga kerja di situ akan kehilangan lapangan pekerjaan kan begitu tuh. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan negara maju semakin berkurang. Ya ini dari sektor pajak. Kemudian apa dampak positifnya? Nah, ini ya kan tentu saja mereka yang merelokasi industri ini tidak tidak ingin rugi ya, pindah jauh-jauh dari negara maju ke negara berkembang, tentu saja mereka sudah perhitungkan ya kan apa dampaknya secara positif ya kan atau benefit bagi mereka yang kemudian membuat mereka ingin merelokasi industrinya. Yang pertama, dampak positifnya yaitu mereka bisa memperluas lokasi pemasaran ya kan. Kemudian yang kedua, perusahaannya semakin meluas ya dari tempatnya, kemudian besarannya, volumenya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mereka bisa membayar upah buruh dengan lebih murah. Nah, inilah yang kemudian dieluk-elukan dan ini merupakan hal yang menarik ya bagi investor, bagaimana mereka kalau di negara maju itu harus membayar gaji karyawan dengan harga yang mahal ya karena mereka sudah punya kompetensi, sudah punya keahlian yang bagus. Sementara ketika mereka bisa pindah merelokasikan industrinya ke negara berkembang, mereka bisa membayar tenaga buruh dengan lebih murah. Kenapa? Karena negara berkembang, banyak pengangguran, tidak punya pekerjaan, sehingga mau tidak mau akan menerima ya ketika ada lapangan pekerjaan berapapun gajinya, kan seperti itu. Ya sehingga memang ini adalah tantangan ya bagi negara yang merupakan negara berkembang bagaimana menyusun regulasi ya, mengontrol ya sehingga kita tidak menjadi budak ya kan, budak bagi investor asing ya, sementara ini rumah kita nih, negara kita, tapi kenapa kita tidak sejahtera ketika ada investasi, ketika ada investor, ketika berdiri perusahaan di daerah kita, di negara kita, kan seperti itu ya. Justru kalau kita lihat misalnya di Papua dengan adanya industri Freeport ya, tambang emas malah tidak membuat Papua menjadi kaya ya kan, yang kaya tetap New York begitu. Itu adalah salah satunya, membayar upah buruh dengan lebih murah ya. Kemudian ada lagi hal yang belum saya tulis barangkali tentang bagaimana mereka ingin negaranya menjadi bersih ya, bersih dalam arti kata ini adalah alamnya ya kan. Tentu saja kita tahu bahwa industri itu akan membuat segala sesuatunya menjadi tercemar ya, polusi udara dan sebagainya, tapi dengan merelokasi industri mereka bisa menghirup udara lebih bersih ya, polusi udara berkurang ya, sementara negara tujuannya lah yang nanti akan menerima dampak dari adanya industri dari segi alam dan lingkungannya gitu. Kemudian ini bagi negara maju ya, kita beralih ke negara berkembang. Nah, di negara berkembang ada juga dampak negatif dan positifnya. Dampak negatifnya adalah saat ada investor asing masuk ke negara kita membawa perusahaannya, tentu saja itu akan membuat rival ya di negara tujuannya. Ya kan, menimbulkan persaingan baru ya terhadap produk-produk, terhadap usaha-usaha yang berada di dalam negeri. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, masuknya budaya baru. Masuknya budaya baru ketika ya ada investasi masuk, investor masuk, ada perusahaan berdiri, maka mereka tidak akan begitu saja ya kan langsung menerima tenaga kerja dari dalam negeri kita sendiri. Tentu saja mereka akan bawa misalnya
tenaga kerja yang memang punya kedudukan, ya, tidak langsung serta-merta diberikan kepada penduduk lokal, karena penduduk lokal itu biasanya yang diberikan adalah pekerjaan yang kasar, sementara pekerjaan yang soft-nya itu biasa mereka bawa tenaga kerja dari negara mereka sendiri. Nah, akan terjadi asimilasi budaya ketika ada warga yang datang, ya, warga negara asing yang datang ke sebuah negara tujuannya. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai masuknya budaya baru, ya. Kemudian nanti ini dampak langsung, ya, dampak tak langsung ketika misalnya masyarakat itu sudah memiliki pekerjaan, ya, terjadilah pertumbuhan ekonomi, maka teknologi juga akan berubah, ya. Teknologi yang berubah, yang berkembang ini akan melahirkan budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang baru bagi masyarakat setempat, ya, sehingga memang ada dampak yang negatif dari segi kebudayaan. Gitu. Kemudian dampak negatif yang ketiga, yaitu sebagian besar keuntungan akan lari ke luar negeri. Jelas, ya, kita tak usah bingung-bingung, lihat saja Freeport di Papua, lihat saja sumber daya lain di Indonesia yang memang habis terkuras ketika ada perusahaan asing yang mengelola, ya kan. Mereka memang senang, gitu kan, mereka punya uang, bawa resource dalam bentuk teknologi ke sini, ya, kemudian sumber daya alam kita digunakan untuk bahan bakunya, tapi nanti dibawa keluar, ya, di finishing di luar negeri, di daerah mereka asal, nanti diekspor kembali. Salah satunya yang menerimanya adalah juga Indonesia dengan harga yang tidak murah tentu saja, ya, sehingga memang kita yang punya barang tapi nanti kita akan membeli dengan harga yang begitu mahal, kan itu lucu sebetulnya, ya, tapi itu yang terjadi, ya, itu yang kemudian menjadi fenomena ketika terjadi relokasi industri, ketika masuknya investor, ketika masuknya perusahaan dari luar ke Indonesia, ya, dan ini yang menjadi tantangan kita ke depannya. Itu dampak negatifnya, ya. Apa dampak positifnya? Bagi negara berkembang, dampak positifnya adalah lapangan kerja bertambah, ya. Kemudian pendapatan negara dari pajak pendapatan per kapita penduduk yang berasal dari upah atau gaji akan bertambah, ya, dan ini akan menguntungkan bagi negara yang didatangi, ya, sehingga memang kita lihat pun pemerintah open, ya, istilahnya terbuka, gitu, ya, ketika ada misalnya investor ataupun kita lihat di zaman Jokowi ini, ya, begitu senangnya beliau ketika ada misalnya investor yang masuk, ya, ataupun pemerintah pusat dengan kata lain menginginkan agar daerah yang membuka pintu seluas-luasnya agar investor itu datang. Ya, bagus sekali. Karena tadi, ya, ada pendapatan negara dari pajak pendapatan per kapita penduduk yang berasal dari upah atau gaji itu bertambah, kan lumayan, ya, kan, pendapatan bagi negara, ya, itu dampak positifnya. Kemudian yang ketiga dampak positifnya adalah alih teknologi negara maju ke negara berkembang yang terjadi, ya, karena tadi maksudnya industri tentu saja teknologi akan berkembang, ya, kan, dimulai dari ekonomi yang baik bagi masyarakat setempat, kemudian masuklah teknologi, ya, perubahan perilaku terjadi dan sebagainya, kemajuan zaman pun akan lebih cepat terlaksana, begitu. Nah, itulah kira-kira dampak, ya, baik positif maupun negatif yang akan dialami oleh negara maju dan negara berkembang ketika terjadinya relokasi industri dan ekspansi industri. Nah, selanjutnya Anda bisa baca barangkali di jurnal, ya, maupun buku-buku mengenai geografi politik. Ya, salah satunya misalnya buku yang saya pegang ini adalah bukunya Sri Hayati dan Ahmad Yani, ya. Bisa dibeli misalnya di e-commerce atau di toko-toko buku terdekat. Ya, jurnal pun banyak sekali, ya. Nanti silakan dibaca-baca kembali. Baiklah, saya rasa itu saja untuk kali ini. Materi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat serta salam sejahtera bagi kita semua.